Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini bisa kita melaksanakan salat berjamaah. Sebagai mukaddimah pengajian kita Pak Ibu, bahwa yang namanya salat wajib itu pada dasarnya bagi laki-laki adalah di masjid. Yang namanya salat sunat itu adalah di rumah. Alasannya, sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah. Salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib. Jadi hukum dasar salat wajib itu adalah di masjid. Mudah-mudahan Pak Ibu kita selalu istiqomah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, awsani khalili bi thalathin. Ada 3 pesan utama Rasulullah kepada saya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 3 pesan utama. Seorang Nabi mengatakan begini, Pak Ibu, sesibuk apapun kamu hai Abu Hurairah, sepadat apapun kegiatan kamu hai Abu Hurairah, jangan tinggalkan 3 hal ini. Yang pertama, kata diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang pertama, an utira qabla an anam. Saya diingatkan oleh Rasulullah, kata Abu Hurairah, witir menjelang tidur. Seyogyanya kita sholat malam, tidur, sholat malam. Setelah sholat tahajud kita tutup dengan sholat witir. Tapi dalam suatu ketika kita tidak punya waktu, kita letih, capek dan sebagainya. Kalau kita tunda sholat malam witir kita di penghujung malam, mungkin kita bangun sudah orang azan atau menjelang azan, sehingga kita tidak sempat melakukan salat witir, salat malam. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa melakukan salat malam, minimal malam hari itu kamu lakukan witir. Kalau kamu tidak bisa witir di penghujung malam, katakanlah menjelang subuh, maka witirlah kamu menjelang tidur. Apa pesannya Pak Ibu? Artinya solat sunat yang paling utama itu adalah solat tahajud. Tapi di atas solat tahajud itu namanya adalah solat witir. Artinya bagi kita tiada malam tanpa solat witir. Kalau bisa Pak Ibu, kita witir di penghujung malam. Tapi kalau tidak memungkinkan karena letih dan sebagainya, maka witir menjelang tidur.
Jadi Pak, tiada malam tanpa sholat witir. Inilah yang kita biasakan. Makanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, hukum sholat witir itu adalah wajib bagi Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Sholat 5 waktu bagi Abu Hanifah hukumnya fardu. Tapi sholat witir hukumnya adalah wajib. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu adalah sunat yang mendekat kepada wajib. Ini Pak. Bahkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu, suatu ketika dia butuh seorang saksi Pak. Kemudian kata Imam Ahmad, ini ada seorang saksi. Apa pertanyaan Imam Ahmad, Bapak Ibu? Pertanyaan begini, Bapak Ibu. Sebelum saksi itu datang, pertanyaan pertama adalah, apakah saksi saya ini terbiasa meninggalkan sholat witir? Itu pertanyaan apa? Kalau dia terbiasa meninggalkan sholat witir, saya tidak terima kesaksiannya. Bagai kira awak tu Pak Ibu. Kalau awak Muhammad Pak nak masuk jadi saksi tu Pak Ibu. Bukan sering acok bana tidak sholat. Begitu para imam memahami. Maka Pak Ibu, tiada malam tanpa sholat witir. Tidak bisa di akhir malam kita witir menjelang tidur. Tidak bisa 3 rakaat, minimal witir satu rakaat. Jadi Pak Ibu, inilah kebiasaan witir. Tiada malam tanpa sholat witir. Yang kedua, pesan Nabi kepada Abu Hurairah adalah jangan lupa sholat duha. Jangan lupa sholat duha, Pak. Ulama memahami Pak 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat duha itu seyogyanya sebaiknya dilakukan setiap hari. Tapi pendapat ulama lain mengatakan sholat duha itu tidak dilakukan setiap hari. Salah satunya adalah kalau kita tidak sempat melakukan sholat tahajud di malam hari, lakukanlah duha di pagi hari. Nah itu Pak. Jadi kalau tidak sempat tahajud di malam hari, kata ulama, lakukanlah duha di pagi hari. Karena duha itu pengganti sholat tahajud. Nah, jadi Pak Ibu dilakukan duha. Duha ini Pak, dari segi waktunya mulai jam 6.30 lewat sedikit. Kan itu mulainya. Afdolnya katakanlah jam 11. Bahkan. Tapi saya katakan ke Bapak Ibu, jangan nanti mencari waktu duha yang paling afdol. Tapi Pak Ibu, kita meninggalkan pekerjaan utama kita. Kalau kita bekerja sebagai pelayan masyarakat, jam 11 ada jam sibuk. Jangan sampai kita tidak melayani masyarakat karena kita sholat duha. Di sinilah Pak Ibu, betul afdolnya jam 11 umpamanya, tapi itulah waktu pelayanan masyarakat. Kita digari gaji untuk itu melayani masyarakat. Jangan sampai kita menolak pelayanan masyarakat dengan alasan duha kita sendiri saja. Maka artinya bisa dilakukan duha lebih awal. Yang kedua, jangan sampai kita melakukan duha di masjid, giliran sholat zuhur kita lakukan di rumah. Ini nak masuk kaji Pak Ibu. Giliran duha pergi ke masjid, pergi ke musalla. Giliran sholat zuhur hanya sholat di pojok kantornya, ada ruang kantornya. Seharusnya sholat duha bisa di ruang kantornya, sana sholat sunat. Tapi giliran sholat wajib adalah di masjid. Kadang ada mispemahaman di masyarakat, giliran sholat duha buru-buru ke masjid atau ke musalla atau ke surau, tapi giliran sholat wajib zuhurnya hanya di pojok kantornya. Inilah Ibu yang kita katakan di awal tadi.
bahwa solat sunat itu pada dasarnya adalah di rumah, sementara solat wajib itu adalah di masjid. Jadi ibu-ibu, kalau bapak solat di rumah, suruh ke masjid. Pak, solatnya di masjid, kecuali ada udzur syar'i. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah melakukan solat duha. Yang ketiga, pesan Nabi kepada Abu Hurairah adalah, saya diingatkan oleh Nabi puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Apa artinya Pak Ibu? Kalau kita tidak bisa puasa Senin Kamis setiap minggu, minimal dalam satu bulan kita puasa tanggal 13, 14, 15. Artinya jangan sampai dalam satu bulan kita tidak melakukan puasa sunnah. Jadi Pak Ibu, tiga hal ini Pak, mari kita jadikan sebagai habit kebiasaan kita. Yang pertama, witir menjelang tidur kalau tidak mungkin dilakukan di penghujung malam. Yang kedua, kita lakukan salat duha. Yang ketiga, kita puasa pertengahan bulan. Tentu nawaitunya bukan karena diet. Jangan sampai Pak Ibu, kalau perlu diet nampaknya gua puasa. Jangan, betul-betul puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, tausiah yang singkat ini mari kita biasakan salat witir, salat duha, dan puasa pertengahan bulan. Mudah-mudahan Pak Ibu kebiasaan ini kita istiqomah melakukannya. Allah berikan kekuatan, kesempatan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La